warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya anak-anak? Bagus, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Oke, selamat pagi. Hari ini kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan semuanya tetap bersemangat. Oke, Ibu pimpin aja, doanya dimulai dari sekarang. Doa selesai. Oke, anak-anak, Ibu mau absen dulu terlebih dahulu supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oke. Jadi minggu lalu kita ada yang tahu bahas tentang apa? Ya, bahas tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Dan hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan kemampuan menulis. Kemarin itu berbicara membaca, sekarang menulis. Jadi di sini Ibu mau nanya, siapa yang suka menulis? Ya, bagus. Banyak yang suka menulis. Ada yang tidak suka juga. Dulu juga Ibu waktu kecil tidak suka menulis, tapi karena kita membiasakan diri untuk menulis, kita lama-kelamaan akan suka menulis dan tulisan kita akan bagus. Di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu menulis? Ya, boleh juga. Menulis itu bisa juga dibilang hobi ya. Menulis itu adalah melahirkan kegiatan di mana pikiran dan perasaan kita dapat kita tuliskan gitu, dan dapat juga diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi, mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, dan kehendaknya kepada orang lain untuk secara tertulis. Misalkan kita tidak bisa menyampaikan secara langsung, kita bisa menyampaikan dengan menulis apa yang ingin kita sampaikan dan kita memberi kepada orang yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Keterampilan menulis juga merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai setiap insan. Kenapa demikian? Kita diajarkan dari kecil itu pastilah diajarkan untuk menulis. Pertamanya itu membaca, menulis, lalu berbicara dengan kata-kata dan kata-kata yang ingin disampaikan. Menulis juga seperti demikian gitu, tapi dengan menggunakan tata tulis dan struktur bahasa yang bagus, dengan kosakata juga yang bagus, seperti juga yang Ibu jelaskan minggu lalu tentang berbicara dan membaca dengan kosakata dan struktur bahasa yang baik gitu, agar si pembaca melihat tulisan kita itu bisa membaca dengan baik juga, dan yang mendengarkan juga mendapatkan pendengaran yang bagus juga dalam penulisan kita. Di sini tujuan dan manfaat menulis itu ada beberapa ya, Ibu bisa jelaskan ada 4 ya. Dalam tujuannya itu mempunyai 4 tujuan. Yang pertama itu mengekspresikan diri kita. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita untuk kita menulis, belajar menulis. Belajar menulis juga tuh sama seperti kita belajar membaca. Diawali dulu dengan mengetahui huruf-huruf abjad supaya kita bisa menyatukan huruf-huruf abjad tersebut menjadi 1 kata, 2 kata, 3 kata seperti minggu lalu yang Ibu jelaskan gitu. Dan juga bisa memberikan informasi kepada pembaca. Misalkan kita bisa menginformasikan tapi dengan cara menulis gitu. Kita bisa menginformasikan kepada si pembaca. Dan juga bisa mempersuasi pembaca dan untuk menghasilkan karya tulis yang bagus. Kita dengan belajar menulis, kita bisa belajar menulis dengan bagus supaya indah dan bisa dilihat dengan enak dan dikagumi. Dan ada beberapa manfaatnya dalam menulis itu. Yang pertama yaitu menulis mengasah kecerdasan. Dengan adanya kita menulis, kita bisa mengasah kecerdasan kita supaya apa yang ingin kita tangkap di kepikiran kita bisa mengasah dan bisa menulis apa yang ingin kita tangkap di otak kita, supaya kita tidak lupa apa yang kita pikirkan tadi gitu. Dan yang kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif atau
kreativitas. Kita juga sebagai seorang penulis atau suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang penulis, tulisan kalian itu harus bagus, harus indah, harus rapi dan harus rapi. Jadi kita tuh bisa mengekspresiasikan inisiatif kreatif tulisan kita menjadi ukiran yang bagus gitu. Dan yang ketiga yaitu menulis menumbuhkan keberanian, dimana ada seorang nanti ibu akan suruhkan maju satu persatu ke depan untuk menulis di papan tulis. Pasti di salah satu kali di antara kalian semua ibu yakin pasti ada yang nggak berani menulis untuk ke depan. Jadi di manfaat yang nomor 3 ini kita harus menumbuhkan keberanian kita dalam menulis apa yang ingin kita tulis gitu, supaya kita bisa berani ketika suatu saat nanti ada yang tidak bisa menulis, kita bisa membantu kawan kita untuk berani menulis, membantu teman kita yang tidak bisa menulis. Dan yang keempat, menulis itu mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi, di mana kita bisa mengetahui informasi kita, biar kita tidak lupa, kita bisa menulis informasi-informasi tersebut. Dan di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dalam menulis. Jenis-jenis dalam menulis ini ada 5. Yang pertama narasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga eksposisi, dan keempat argumentasi, dan yang kelima persuasif. Jadi jenis-jenis ini Ibu akan jelaskan satu persatu. Di dalam buku itu kalian bisa lihat yang pertama yaitu narasi, yakni karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara absifisik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu, di mana narasi ini kita bisa merangkai atau mengkarang apa yang ingin kita ekspositoriskan dan apa yang ingin kita sampaikan itu informasi, tapi dengan cara menulis walaupun itu dengan cara perbuatan atau tindakan. Dan yang kedua adalah deskripsi, di mana karangan deskripsi ini yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan, atau bisa dibilang kebendaan ataupun kemanusiaan, di mana deskripsi ini penyampaian dilakukan secara objektif, apa adanya dan terperinci. Misalkan kisah ada bencana gitu, kita bisa bencananya itu contoh banjir, kita bisa mengeksplorkan, tapi tidak untuk diingat apa yang terjadi. Kita bisa menulis kejadian tersebut, kejadian nyata apa adanya, dan kita bisa menulis dan bisa menjadi sebuah karangan yang tentang banjir tersebut. Dan yang ketiga eksposisi. Eksposisi itu yaitu secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal atau faktual maupun konspektual, di mana penyampaiannya itu dilakukan dengan tujuan menjelaskan atau menerangkan dan menguraikan sesuatu hal sehingga pengetahuan pendengar atau pembaca menjadi bertambah. Kita bisa menjelaskan apa yang kita informasikan kepada pendengar, agar si pendengar juga bisa bertambah ilmu apa yang ingin kita kasih informasi dalam tulisan. Dan yang keempat yaitu argumentasi, di mana argumentasi ini yang kelima yaitu persuasif, di mana persuasif ini secara spesifik juga menyampaikan informasi tentang suatu hal atau faktual maupun konspektual, di mana penyampaian ini dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan meyakinkan dan mengajak kita menulis, tapi kita menulisnya itu dengan cara mengajak si pembaca agar ingin mengikuti kegiatan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang ingin kita tulis tersebut. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang tahap-tahap menulis juga. Tadi udah jenis-jenisnya, tujuan manfaatnya. Sekarang Ibu akan membahas tahap-tahap menulis. Di dalam buku kalian, tahap-tahap menulis itu adalah tahap di mana menyusun tulisan yang diperlukan, di mana paragraf-paragraf sementara itu untuk sebuah karangan itu perlu keterampilan menulis. Dan yang pertama itu ada tahap pra-penulis, dan yang kedua ada tahap penulisan, dan ketiga tahap revisi. Di sini ada 3 tahap yang akan Ibu bahas. Dan yang pertama
yang pertama yaitu tahap pra-penulis, di mana tahap pra-penulis ini merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Kita tuh harus mempersiapkan apa yang ingin kita tulis. Misalkan contoh dalam tahapnya, langkah-langkahnya itu seperti kita tuh harus mempersiapkan topik yang ingin kita tulis, terus membatasi topiknya juga, menentukan tujuan apa yang ingin kita tulis, membuat kerangka tulisan, menentukan bahan apa yang ingin kita tulis gitu. Dan yang kedua yaitu tahap penulisan, di mana tahap penulisan ini merupakan bahasan setiap butir topik yang terdapat dalam kerangka karangan kita. Dalam kerangka karangan ini masih diperlukan perjalanan dan penjelasan yang lebih terperinci, sehingga pembaca akan dapat memahami apa maksud yang kita tulis dan apa yang maksud kita sampaikan dalam tulisan tersebut. Dalam penulisan ini karangan sangat diperlukan pilihan kata yang tepat, cermat, dan lugas, sehingga dengan kita pilih tersebut, penulisan itu juga akan mencurahkan seluruh penguasa kosakata yang akan kita miliki gitu. Seperti yang kita ketahui, tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak lepas dari kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Dimaksud yaitu kata-kata yang ingin kita tulis itu dengan kata-kata yang sopan dan santun dan mudah dipahami. Oleh karena itu, karangan harus ditulis dengan ejaan yang tepat agar si pembaca mengerti apa yang kita tulis dan tujuan apa yang ingin kita tulis, dan sesuai dengan kaidah penulis yang berlaku. Dan yang ketiga itu ada tahap revisi, di mana tahap ini menyelesaikan tulisan bukan berarti tulisan itu telah selesai dilaksanakan kegiatan penulisan, karena dalam penulisan ini masih perlu membaca kembali tulisan apa yang kita tulis, agar si pembaca kembali mengerti dan bisa meliti secara bagian-bagian yang perlu dia perbaiki gitu. Terutama dalam menggunakan ejaan, tanda baca, pilihan kata, paragraf, logika kalimat, sistematika tulisan, pengetikan, dan sebagai berikutnya. Selain itu, dalam penulisan juga perlu melihat kembali apakah masih ada kekurangan dalam teori, analisis, atau penggunaan kalimat dan paragraf. Kita sebagai seorang penulis, kita harus bisa mempertuturkan kata per kata atau paragraf agar menjadi indah dan bagus, dan tulisan kita juga enak dilihat, tapi dengan kata-kata kosakata yang bagus juga dan menarik, bisa menarik perhatian si pembaca. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara menumbuh kreativitas kalian agar bisa menulis dengan bagus, yaitu di sini ada beberapa, ada 5, ada 4 di sini Ibu akan jelaskan, di dalam buku kalian juga bisa lihat. Dalam kehidupan kita ini, kreativitas itu sangat penting karena kreativitas juga merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia, betul kan? Jadi kreativitas manusia ini melahirkan pencipta besar yang mewarnai sejarah kehidupan umat manusia yang dengan karya-karya spektakuler. Di sini siapa yang suka membaca? Ada yang membaca novel dengan judul Harry Potter, atau juga bisa dibilang Laskar Pelangi. Di situ kan penulisan dan kata-katanya itu sangat bagus dan tutur katanya sangat indah dan enak dibaca, dan mereka juga menciptakan karya orisinil yang luar biasa dan bermakna, sehingga orang yang terkesan dan memburu karyanya sampai saking bagusnya tutur kata dan penulisannya, kata-katanya rapi, enak dilihat, tulisannya bagus. Banyak orang yang ingin membeli buku tersebut. Jadi di sini Ibu juga akan memberi kalian pengertian bagaimana caranya agar kita bisa mampu menjadi orang yang kreatif. Yang pertama yaitu selalu memiliki rasa ingin tahu. Kita menjadi kreatif itu harus selalu menjadi rasa ingin tahu agar kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui, karena orang yang kreatif itu adalah orang yang gemar mencari informasi yang belum dia tahu,
dan gemar mengumpulkan input dan cinta ilmu. Saking sukanya dia menulis, dia akan mencari apa aja informasi yang ingin dia tulis gitu. Tidak berlalu waktu kecuali dengan bertambahnya input-input yang baru dan segar. Karena itu kita harus selalu bertanya sejauh mana kecintaan kita terhadap informasi dan ilmu yang kalian ketahui. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan input tersebut. Bisa lewat buku juga, bisa lewat internet, sikap meneliti, menyimak, melihat tayangan TV juga bisa. Tayangan TV tapi yang bermanfaat dan berdiskusi, yang bisa juga merenung, mendengarkan, menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu terbuka pada hal-hal yang baru, di mana setiap saat selalu terjadi perubahan yang sangat rugi bagi orang-orang yang tidak mau berubah dan tidak menyukai hal-hal baru. Kita tuh sebagai seorang penulis, kita harus menyukai dan terbuka dalam hal-hal baru seperti yang tidak kita ketahui gitu. Dan tentu terbukanya hal-hal yang tidak kita ketahui harus menjadi dan harus mengikuti hal-hal baru tersebut, karena agar kita bisa mengolah dan menyerang hal-hal yang baik dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita amati. Jadi yang ketiga yaitu berani memiliki risiko. Kita harus berani memikul risiko karena kita sudah mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui. Kita harus bertindak kreatif, biasanya akan mengundang risiko ya, karena melakukan sesuatu itu harus tanpa adanya risiko. Seperti yang kalian ketahui, Rasulullah SAW itu adalah orang yang kreatif, karena dengan membawa ajaran baru di Islam di tengah-tengah umatnya, konsekuensinya itu beliau dimusuhi dan diperangi saking dia memikul resiko karena dia sudah kreatif dalam menyangkut agama Islam. Kalian tahu Thomas Alva Edison itu adalah orang kreatif yang berani gagal beribu-ribu kali. Dia sudah gagal tapi dia menerima risiko dia yang gagal tersebut, karena beliau juga gagal karena menemukan bola lampu. Dia selalu gagal dan selalu menjadi orang yang kreatif. Saking kreatifnya, dia juga harus berani bertanggung resiko dan keluar dari zona nyaman. Dan yang ketiga yaitu memiliki semangat yang membara untuk sukses dalam hidup. Karena tanpa semangat kita tidak bisa melakukan atau mustahil kita tidak mendapatkan banyak hal dalam hidup. Semangat biasanya itu akan melipat gandakan kemampuan seseorang untuk berprestasi. Jadi kita tuh harus selalu semangat untuk sukses dan harus selalu berani untuk sukses. Karena orang yang kreatif itu hari-harinya selalu bersemangat untuk berproses dalam menanggapi semua hal yang diinginkan. Jadi di sini ibu menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan menulis ini agar kalian sebagai orang yang ingin menjadi penulis bisa menjadi yang ibu kasih tahu tahap-tahapnya, itu menjadi orang yang kreatif juga dan menjadi orang yang berguna dalam menjadi seorang penulis. Jadi di sini ibu akan memberikan kalian tugas, di mana tugas tersebut kalian harus menulis dengan rapi, dengan bagus juga, tapi ibu akan dengan ganti tema, ibu akan suruh kalian menulis alus kasar, karena alus kasar itu jarang banget orang menggunakan tulisan alus kasar. Dengan adanya tulisan alus kasar, kita bisa melatih kemampuan kita dalam menulis alus kasar dengan yang rapih, dan kalian menulis dengan topik yang terserah kalian ya. Boleh dengan puisi, boleh dengan pantun juga, boleh dengan cerita pengalaman kalian. Jadi nanti bisa kalian tulis dengan alus kasar yang indah dan rapi. Siapa tulisannya alus kasarnya rapi, indah, dan enak dilihat dan bisa dibaca juga, yang paling penting nanti akan mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang tinggi. Oke, baik, demikian. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa dan boleh bertanya kepada ibu.
Kalau tidak ada, minggu depan kita akan lanjut lagi dan akan bertemu. Tugas kalian harus dikumpul, dan ibu akan melihat dan mengoreksi tugas-tugas alus kasar minggu depan, oke? Sampai sini dulu pembelajaran kita. Alangkah baiknya kita berdoa dulu, agar apa yang kita bahas dan kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam pikiran dan bisa dimengerti dengan baik. Oke, doa dimulai. Doa selesai, amin. Oke, ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa dibuat ya anak-anak.